Kali ini gue ingin membawakan materi tentang self-control, membutuhkan tujuan kuat dan makna. Nih, gue jadinya terinspirasi dari videonya Hasan Al-Askari tentang kuliah pagi. Videonya 18 menit, mungkin itu bisa ditonton nanti setelah gue nerangin ini atau besok. Self-control membutuhkan tujuan yang kuat dan bermakna. Dimulai dari dua, self-control tinggi dan self-control rendah. Orang yang punya self-control tinggi itu cenderung lebih rendah untuk bisa memiliki kecanduan narkoba, rokok, pornografi, atau miras. Itu dia yang orang yang memiliki self-control tinggi itu hampir cenderung lebih rendah untuk memiliki kecanduan tersebut berbanding terbalik dengan yang punya self-control rendah. Self-control rendah itu cenderung orang itu gampang terdistraksi, apa-apa dia langsung kealih pikirannya, apa-apa dia bisa langsung kealih perilakunya. Mungkin lagi dia itu lebih gampang melaksanakan hal yang tidak dalam kontrol dia. Misalnya dia lagi ngelakuin A, tiba-tiba ada satu hal yang mendistraksi dia, tiba-tiba langsung berubah ke B. Orang yang dengan self-control rendah itu memiliki sifat yang gampang ke distraksi, yang tadi itu, ketimbang yang punya self-control tinggi. Faktanya secara neurologis, otak kita itu didesain untuk tidak mengabaikan distraksi. Yang mana itu sudah ada dari zaman purbakala. Dulu itu distraksi itu kayak suara hewan buas, gangguan alam, yang mana itu membahayakan diri manusia purba itu. Tapi sekarang distraksi itu cuma notif WA, layar HP yang nyala, bunyi ponsel, yang mana itu secara teori evolusi, distraksi itu sifat tidak bisa mengabaikan distraksi itu masih berkembang, masih bisa berevolusi sampai manusia sekarang, tapi dengan distraksi yang berbeda. Selanjutnya Mas Milo eksperimen. Jadi di Amerika ada eksperimen tentang seorang anak yang diberi marshmallow oleh ibunya, yang mana satu marshmallow, yang mana ibunya bilang, kalau kamu mau menunggu ibu nanti 15 menit, kamu akan dikasih 2 marshmallow tambahan. Yang dimana kita tahu 2 marshmallow itu lebih enak daripada 1 marshmallow. Ya, banyak reaksinya, ada yang cuma menjilat, cuma mencium, ada yang gigit-gigit sedikit, yang berandai-andai agar ibunya nanti nggak bisa menotis apa dia, padahal dia udah makan. Hanya 1/3 yang berhasil, yang itu berarti kalau dihitung-hitungnya 3 dari 10 orang yang berhasil. Subjek dari umur 3 sampai 10 semua diikuti sampai dewasa. Sampai dewasa, ternyata anak yang bisa menahan godaan agar tidak makan marshmallow dulu sebelum ibunya datang dan mendapatkan 2 marshmallow itu memiliki skor kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih tinggi ketimbang yang gagal bisa menahan godaan tersebut. Jadi poin dari penelitian ini tuh, menahan diri dari instant gratification adalah salah satu kunci sukses untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan di masa yang akan datang. Education over entertainment. Berat kalau dipikir-pikir, education sekarang itu udah gampang, e-book di mana-mana, video YouTube yang berkompeten di mana-mana, podcast edukasi di mana-mana. Tapi kenapa banyak orang itu yang lebih memilih entertainment ketimbang education? Ya karena otak kita itu lebih suka entertainment ketimbang education, dopamin. Mungkin saat kita milih education, kita tuh harus mikir, harus mencerna kata-kata, harus bisa narik kesimpulan, yang mana itu otak kita bekerja terus. Padahal saat kita mungkin searching HP, yang kita butuh itu bukan itu, kita cuma butuh relax. Yang mana itu dopamin lagi, kita tuh butuh dopamin, banjiran dopamin untuk melihat more video-video nggak jelas, padahal itu nggak ada untungnya. Padahal education itu udah jelas bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Tapi kenapa kita milih entertainment? Ya karena itu lagi, efek sedikit tuh bahaya dopamin. Dan mungkin kalau kita nggak bisa mengatur dopamin, kita dihancurin sama dopamin itu. Self-control membutuhkan tujuan yang kuat dan bermakna. Mereka yang memiliki alasan mengapa mereka hidup akan kuat menghadapi apapun yang menimpanya. Friedrich Nietzsche. Ini salah satu filsuf dari Jerman. Ya mungkin ini sih udah cukup di sini. Mereka yang memiliki alasan mengapa mereka hidup akan kuat menghadapi apapun yang menimpanya. Harus setuju ya, mungkin nggak pasti semua orang setuju sama ini.
Selanjutnya di situ Hasan itu dia bercerita tentang salah satu tips yang dia kasih ke kliennya saat klien itu ada di sisi di sendi-sendi kehidupan yang terpuruk, dia itu lagi fuck up banget hidupnya. Tapi menurut gua ini tuh juga cukup untuk kita buat misalnya kita kalau mau ngerancang sesuatu untuk mendapatkan self control kita yang lebih baik, caranya gimana sih? Yang pertama itu tanggung jawab sama diri sendiri. Jelas, setiap orang itu harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Kalimat klisenya itu ya kalau kita nggak bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, gimana kita bisa bertanggung sama orang lain nanti? Mungkin gitu kalimat klisenya. Keduanya memiliki tujuan yang kuat. Nah jelas, setiap orang itu perlu menunjukkan memiliki tujuan yang jelas, yang kuat, strong why. Kita harus tanya ke diri kita kalau mulai satu why. Kenapa kita ngelakuin ini? Karena kita nggak mau ini. Karena kita harus ini. Kita itu harus memiliki strong why, tujuan yang jelas. Dan itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita tanya ke diri kita sendiri. Selanjutnya tuh buat rencana yang sesuai atau mungkin buat rencana yang logis, yang masuk akal ke diri kita sendiri. Kadang itu manusia sering meragukan apa yang dia bisa lakukan dalam 1 tahun, tapi sering melebih-lebihkan apa yang bisa dia lakukan dalam 1 hari. Misalnya, hari ini gue bisa belajar bahasa Jerman 3 jam. Padahal dalam 1 tahun, gue bisa belajar bahasa Jerman 1 harinya 20 menit. Gue sering melebih-lebihkan apa yang bisa gue lakukan 1 hari. Malah meremehkan apa yang bisa gue lakukan 1 tahun. Tadi yang Akis bilang di teman mingguan, Atomic Habits sedikit-sedikit bunga majemuk 0%, lama-lama itu 1 tahun itu bisa jadi 38% kalau nggak salah. Selanjutnya, pecah rencana jadi bagian kecil dan lebih kecil lagi. Kenapa harus lebih kecil lagi? Karena kalau kita memecah rencana jadi kecil, kita akan cenderung mudah melaksanakan hal tersebut. Yang mana otak kita itu butuh rewards bener. Otak kita itu butuh merasa kita berproses. Misalnya kalau kita memecahkan rencana yang tinggi, kita susah lama mendapatnya, otak itu ngerasa itu aduh ini kayaknya sia-sia nih, nggak mungkin bisa dapat, lama banget. Kalau kita sedikit-sedikit di checklist, kita merasa otak kita itu berproses. Kita tuh merasa kayak diri kita tuh ada step by step. Padahal ya itu emang sedikit-sedikit, emang harus sedikit-sedikit sih, tapi intinya itu kita harus memecah sedikit-sedikit agar otak kita merasa diri kita itu berproses dan nggak stuck di situ aja. Selanjutnya ya yang jelas, lakuin yang sudah direncanakan. Kalimat klisenya ya pasti ya di awal pasti gagal lah, pasti jelek di awal, tapi ya apa artilah melakukan rencana yang buruk itu lebih baik ketimbang tidak memiliki rencana sama sekali. Mungkin itu hal yang disampaikan sama Hasan yang coba gue sampaikan lagi dengan bahasa gue sendiri, yang dimana kalau kita mau menuju ke arah yang lebih baik, lebih positif, lebih sukses. Selanjutnya, 3 jam terpenting dalam hidup. 3 jam ini yang membedakan orang gagal dan orang sukses. Kita semua setuju, setiap orang punya 24 jam yang sama. Messi, Ronaldo, tadi yang disebutin, Patrick Bateman, Erna, semua punya 24 jam yang sama. Anggap aja 8 jam itu kita bekerja, 8 jam kita tidur. Let's say 2 jam lah kita di perjalanan. Berapa tuh? 18 jam. Untuk makan, ngobrol, anggap aja itu 3 jam. 18 tambah 3, 21 jam. Sisa 3 jam. 3 jam ini tuh yang membedakan kita dari Ronaldo. 3 jam ini tuh kita yang bisa membedakan kita dari Messi. Mau kita apakan ini 3 jam ini, itu tergantung pada diri kita sendiri. Mungkin saat kita memilih entertainment, orang-orang di luar sana itu milih education. Saat kita milih entertainment, orang-orang di luar sana lagi latihan untuk mencapai titik tertentu yang dimana itu lawan kita. Saat kita memilih entertainment, dia milih meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya untuk melakukan hal yang dia anggap bisa membawakan kebahagiaan dia di masa depan nanti. Tapi malah kita membuang-buang waktu kita 3 jam ini. Yang membedakan kita dari orang lain, kita cuma scroll IG, buka TikTok, nonton YouTube, gak jelas. Apa kita mau mengorbankan 3 jam terpenting dalam hidup manusia untuk berleha-leha, padahal di luar sana lawan kita nanti di masa depan lagi membangun CV-nya buat kerja di tempat yang bagus, lagi latihan untuk
menambah kapabilitas diri. Dan balik lagi, mau kita apakan 3 jam ini tuh semua itu tergantung pada diri kita. Apakah kita mau menyanyiakan atau kita mau mengorbankan waktu 3 jam ini untuk menambah kompetensi diri kita. Karena 3 jam krusial ini yang membedakan orang sukses dan orang berhasil di kemudian hari. Mungkin segitu aja dari gue. Nampak film